Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun siang ataupun malam, tergantung kalian yang menonton video kali ini ya. Semoga dalam pertemuan kali ini siswa-siswiku sekalian khususnya kelas 12 dalam keadaan sehat semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mempersiapkan terlebih dahulu ya, seperti mempersiapkan fisik kita, mempersiapkan alat tulis kita, apa yang nanti Pak Mutakin sampaikan, poin-poin yang penting itu dicatat, karena apa yang Pak Mutakin nanti sampaikan itu masuk di ulangan harian yang ketiga, dan itu juga nanti masuk di UAS ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dipermudah ya dalam proses pembelajaran kali ini. Oke, berdoa dimulai. Amin. Oke, kita kemarin sudah membahas dua perkaderan. Yang pertama perkaderan Aisyah. Kemudian perkaderan yang selanjutnya itu kemarin kita sudah membahas perkaderan IPM ya. Kemarin sudah tak share juga slide-nya ya tentang perkaderan IPM. Nah, selanjutnya kita membahas perkaderan IMM. Apa sih itu IMM? Ya, mungkin kalian baru dengar IMM. Nah, IMM itu singkatan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, dari sini sudah jelas kata Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, mahasiswa. Nah, mahasiswa itu berarti ranahnya di kampus ya. Jadi di sekolah-sekolah di SMP ataupun SMK itu tidak ada IMM-nya ya. Kalau di sekolah berarti namanya IPM ya. Oke, langsung saja. IMM itu apa namanya memiliki komponen perkaderannya itu ada 4 komponen. Komponen yang pertama itu komponen pra perkaderan itu contohnya seperti sebelum, berarti komponen pra perkaderan itu berarti mahasiswa sebelum masuk di IMM. Nah, apa sih komponen pra perkaderan? Jadi pra perkaderan atau sebelum perkaderan itu calon kader harus ikut kegiatan namanya masa ta'aruf ya. Nah, masta itu termasuk dari komponen pra perkaderan ya. Jadi setelah mahasiswa itu masuk atau mengikuti masta itu apa namanya sudah masuk ke jenjang pertama atau calon kader ya. Nah, kemudian setelah mengikuti komponen yang pertama itu pra perkaderan, komponen yang kedua itu komponen perkaderan utama. Nah, komponen perkaderan utama itu apa namanya bisa dikatakan kalau udah mengikuti komponen perkaderan utama itu sudah menjadi kader. Nah, lantas apa sih komponen perkaderan utama, apa saja kegiatannya, apa namanya kegiatannya? Nah, komponen perkaderan utama itu ada Darul Arkom dasar ya. Darul Arkom dasar itu dilakukan atau dilaksanakan di tingkat komisariat ya. Komisariat itu bisa dikatakan ranting gitu ya, di per kampus ya atau per universitas ya. Itu namanya DAD, Darul Arkom dasar. Nah, kemudian tingkatan yang selanjutnya itu ada Darul Arkomadiyah. Nah, Darul Arkomadiyah itu biasanya yang melaksanakan itu dari pimpinan cabang ya. Pimpinan cabang atau pimpinan daerah. Kalau di IMM namanya pimpinan cabang. Pimpinan cabang mengadakan Darul Arkom Madya. Nah, kemudian ada perkaderan utama yang selanjutnya yaitu Darul Arkom Paripurna. Nah, kalau Darul Arkom Paripurna itu yang melaksanakan itu biasanya dari pimpinan pusat ya. Nah, itu tujuannya yang pertama itu DAD agar bisa masuk di pimpinan komisariat, yang kedua Darul Arkomadiyah itu bisa masuk di apa namanya pimpinan cabang dan pimpinan daerah atau DPD ya. Kemudian ada Darul Arkom Paripurna yang nantinya syarat untuk masuk di pimpinan pusat ya. Itu 3 apa namanya yang masuk di perkaderan utama. Perlu diingat-ingat ya, perkaderan utama itu berarti ada 3.
Darul Arkom Dasar, Darul Arkom Madya, yang ketiga Darul Arkom Paripurna. Nah, yang selanjutnya yaitu komponen perkaderan khusus. Nah, komponen perkaderan khusus itu bertujuan dalam rangka mendukung atau mensukseskan kegiatan Darul Arkom, ya, atau setelah mengikuti perkaderan khusus itu namanya itu kalau di IMM itu instruktur, ya. Nah, komponen perkaderan khusus yaitu yang pertama LED, ya. LED di sini bukan lampu, ya, tapi singkatan dari latihan instruktur dasar yang dilaksanakan itu oleh pimpinan cabang. Yang kedua, LIM, latihan instruktur madya, itu yang melaksanakan itu dari DPD, Dewan Pimpinan Daerah IMM. Yang ketiga itu ada LIP, latihan instruktur purna, ya, yang mengadakan pimpinan pusat. Nah, LED, ya, itu mensukseskan jalannya di Darul Arkom Dasar, ya. Jadi yang mensukseskan acara Darul Arkom Dasar itu LED. Ya, kemudian setelah ada LED ada LIM, latihan instruktur madya. Nah, LIM ini bertujuan untuk mensukseskan kegiatan Darul Arkom Madya yang dilaksanakan oleh cabang-cabang. Nah, kemudian yang ketiga ada latihan instruktur paripurna. Nah, latihan instruktur paripurna itu setelah selesai acaranya itu bisa menjadi instruktur dan mensukseskan atau menghandle kegiatan Darul Arkom paripurna, ya. Nah, itu komponen perkaderan khusus, ya. Perlu diingat, ya, komponen perkaderan utama ada 3, komponen perkaderan khusus juga ada 3, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu komponen perkaderan pendukung. Nah, komponen perkaderan pendukung yaitu komponen perkaderan yang dilaksanakan untuk meningkatkan potensi kader sesuai dengan minat dan bakat dan keterampilan dan keahliannya. Nah, contoh perkaderan pendukung itu seperti pelatihan jurnalistik, kemudian pendidikan Imawati, khusus berarti kalau pendidikan Imawati itu khusus keperempuanan, ya. Kemudian ada juga ideopolitor dan lain sebagainya. Nah, itu masuknya di perkaderan pendukung, tergantung minat dan bakat. Jadi kalian itu bakatnya itu di mana? Kalau bakatnya di jurnalis, ya ada pelatihan jurnalis, ya. Kemudian kalian yang perempuan bakat di diskusi tentang keperempuanan, ya ada kajian Imawati. Nah, itulah salah satu komponen perkaderan pendukung di IMM. Jadi ada 4 perkaderan di IMM. Yang pertama pra perkaderan, kemudian yang kedua perkaderan utama, yang ketiga perkaderan khusus, yang keempat perkaderan pendukung. Perkaderan pra perkaderan itu kegiatannya namanya masa ta'aruf. Perkaderan utama itu namanya DAD, kemudian DAP, kemudian DAM, ya. Kalau ketiga perkaderan khusus itu kegiatannya seperti LED, latihan instruktur dasar, latihan instruktur madya, dan latihan instruktur paripurna. Ya, yang terakhir perkaderan pendukung. Perkaderan pendukung itu bertujuan untuk sesuai dengan minat dan bakat kalian atau keahlian kalian itu di mana. Kalau kalian di jurnalis, ya ada pelatihan jurnalis. Kalau kalian tertarik di keperempuanan, ya ada pendidikan Imawati, ya, Imawati. Nah, itulah perkaderan 4 perkaderan yang ada di IMM. Nah, berbeda lagi perkaderan di Nasihatul Aisyah. Nah, perkaderan Nasihatul Aisyah itu ada 3. Ada 3, ya. Yang pertama itu perkaderan formal. Yang kedua ada perkaderan non formal, yang ketiga ada perkaderan informal. Nah, perkaderan formal itu adalah perkaderan yang wajib diikuti oleh semua anggota
Nasiatul, ya, Nasiatul Aisyah. Nah, jadi perkaderan formal itu ada yang pertama Darul Arkom Nasiatul Aisyah. Kita singkatnya Dana saja ya. Dana 1. Darul Arkom Nasiatul Aisyah 1. Nah, Dana 1 atau Darul Arkom Nasiatul Aisyah 1 itu bertujuan untuk menyiapkan kader pimpinan Nasiatul Aisyah, ya, yang memiliki kesadaran beragama, kemudian berorganisasi dan selain sebagainya. Nah, kemudian ada juga Darul Arkom Nasiatul Aisyah yang kedua atau singkatan dari Dana 2. Nah, itu bertujuan untuk menyiapkan kader pimpinan yang memiliki kesadaran, yang beragama, kemudian mampu menggerakkan roda organisasi, ya. Itu Darul Arkom Nasiatul Aisyah yang kedua. Kemudian Darul Arkom Nasiatul Aisyah yang ketiga itu bertujuan untuk menyiapkan kader pimpinan Nasiyah yang memiliki integritas yang kuat dalam menggerakkan dan mengembangkan organisasi dalam rangka dakwah untuk mencapai tujuan Nasiyah. Nah, kemudian setelah ada Darul Arkom Nasiatul Aisyah atau Dana, itu juga ada perkaderan. Nah, perkaderan ini namanya Lina. Lina bukan nama tetangga kalian ya. Mungkin kalian yang punya nama tetangga namanya Lina, bukan ini ya yang dimaksud perkaderan di Nasiatul. Nah, Lina di sini adanya latihan instruktur Nasiatul Aisyah. Nah, jadi terdapat dua jenjang di Nasiatul Aisyah, ya. Yang pertama Lina 1, kemudian ada Lina 2. Nah, Lina 1 latihan instruktur Nasiatul Aisyah itu bertujuan untuk mengelola Darul Arkom Nasiatul Aisyah 1 dan Darul Arkom Nasiatul Aisyah 2. Nah, kemudian ada juga Lina 2. Lina 2 itu mampu mengelola atau menyukseskan atau melaksanakan Dana 3, Darul Arkom Nasiatul Aisyah 3 dan Lina 1. Nah, itu ya perlu diingat ya. Kalau kiranya penting itu dicatat ya, jangan hanya didengarkan ya. Kemudian itu tadi perkaderan formal. Yang kedua, perkaderan non formal. Nah, kalau perkaderan non formal itu perkaderan yang sifatnya pilihan sesuai minat dan bakat yang dimiliki oleh anggotanya tersebut. Bertujuan untuk apa? Untuk mengembangkan keterampilannya ya, keterampilan anggota Nasiatul Aisyah. Nah, perkaderan ini diselenggarakan di semua tingkat tanpa syarat perjenjangan. Nah, kemudian apa sih perkaderan non formalnya? Ada perkaderan mubalik Nasiatul, ya, terus ada juga pelatihan kewirausahaan, kemudian ada pelatihan keluarga sakinah atau pelatihan persiapan keluarga sakinah, ada juga pelatihan jurnalis ya. Itu perkaderan non formal. Kemudian perkaderan non informal itu merupakan perkaderan yang sifatnya menunjang atau mengembangkan dan melaksanakan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tingkatan, baik itu informal terdiri dari upgrading pimpinan, kemudian refreshing pimpinan, kemudian penataran pimpinan. Jadi ada 3 perkaderan di Nasiatul Aisyah ya. Ingat ya, perkaderan Nasiatul Aisyah itu ada 3. Perkaderan formal, perkaderan non formal, dan perkaderan informal. Perkaderan formal itu ada Darul Arkom Nasiatul Aisyah 1, tingkat 1, kemudian Darul Arkom Nasiatul Aisyah tingkat 2, kemudian Darul Arkom Nasiatul Aisyah tingkat 3. Kemudian jenjang selanjutnya yaitu ada latihan instruktur Nasiatul Aisyah 1, latihan instruktur Nasiatul Aisyah 2. Kemudian kalau perkaderan formalnya ada pelatihan mubalik Nasiatul, kemudian ada juga pelatihan kewirausahaan, kemudian ada juga pelatihan persiapan keluarga sakinah dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga perkaderan informal itu
sifatnya itu menunjang guna mengembangkan dan melaksanakan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pimpinan. Nah, itulah tadi Pak Mutakin sudah menyampaikan perkaderan IMM, kemudian ada perkaderan Nasihatul Aisyah. Perkaderannya hampir sama, cuma berbeda namanya ya. Kalau di IMM itu ada LED, kalau di Nasihatul itu namanya Lina ya. Kalau di IMM itu namanya DAD, kalau di Nasihatul itu namanya Dana, Darul Arkom Nasihatul Aisyah. Demikian pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.